Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada gini nggak ada lagi. Tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid. Dan telah dijelaskan tentang Kitab Tauhid ini, maudhu'nya, temanya, yaitu adalah menjelaskan tentang at-tauhid, tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada permasalahan al-ibadah. Sekian banyak dari para ulama sebelumnya yang memiliki mungkin dengan judul yang sama. Ya, misalnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, beliau juga memiliki kitab yang berjudul Kitab Tauhid. Begitu juga Ibnu Mandah. Hanya saja tema yang berkaitan dengan isi kitab kebanyakan dari ulama-ulama sebelumnya, dari ulama al-mutaqaddimin, pembahasan mereka adalah seputar tauhid al-asma wa sifat. Karena memang ketika itu terjadi penyimpangan adalah kebanyakannya pada perkara atau tauhid al-asma wa sifat. Begitu juga Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya ada Kitab Tauhid. Nah, Kitab Tauhid yang ada pada kita saat ini yaitu Kitab Tauhid karangan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penekanannya adalah pada perkara tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Walaupun di beberapa bab beliau menyebutkan tentang tauhid al-asma wa sifat, tetapi tema secara fokus
fokus tema dari kitab Tauhid yang ditulis oleh beliau ini adalah pada perkara uluhiyah. Dan tidak hanya menjelaskan tentang tauhid, beliau juga menjelaskan tentang kesyirikan, baik secara global ataupun secara tafsil, secara terperinci. Berbagai macam jenis kesyirikan disertai dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kesyirikan, beliau paparkan ya, secara global dan secara rinci dalam kitab ini. Ya, misalnya jimat, ruqyah yang tidak syar'i, ya, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang merupakan kesyirikan, baik syirik asghar, syirik kecil ataupun syirik akbar. Dan sebelumnya telah kita jelaskan tentang pembagian tauhid, bahwasanya tauhid berdasarkan al-istiqra' wa tatabbu' dari para ulama, riset dan penelitian mereka terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tauhid terbagi menjadi 3 dan tidak keluar dari yang 3 ini, yaitu berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Yang ketiga-tiganya ini, 3 macam tauhid ini, ya, bisa kita temukan dalam ayat ke-65 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ala ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ayat yang ke-65 dari surat Maryam ini, ya, sering dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa tauhid itu ada 3. Walaupun kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dalam satu ayatnya terkandung 3 tauhid. Tapi ini yang sering dipakai sebagai pendalilan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, dalil terhadap tauhid ar-rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbnya langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ya. Dan telah dijelaskan tentang tauhid ar-rububiyah, bahwasanya maknanya adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala pada perkara rububiyahnya yang mencakup, ya, bahwasanya Allah saja yang menciptakan, bahwasanya Allah saja yang malik sebagai penguasa, pemilik dari alam semesta ini, dan hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Ya, dari 3 perkara ini, al-khalq, penciptaan, al-mulk, kepemilikan dan penguasaan, wa tadbir, pengaturan. Di sini terangkum semua af'alu ar-rabb, apa-apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, mematikan, ya, memberikan manfaat, memberikan madarat, memberikan pertolongan, ya, semuanya terangkum dalam tauhid ar-rububiyah. Maka sering diistilahkan bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini berkaitan dengan af'alur rabb,
berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan oleh Rabbul Alamin, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam af'alnya. Ya, dalam apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ar-rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, Rabb terkandung di situ mana al-khalq, al-mulk wat tadbir, pencipta, penguasa, pengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Dan sebagaimana juga yang telah dijelaskan bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini ya, bukanlah tauhid yang menjadi dakwah para rasul. Kenapa? Karena umat ya, mengakui tentang tauhid ar-rububiyah ini. Kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui tauhid ar-rububiyah ini. Ya. Sebagaimana jelas ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaumnya, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit ataupun dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam raya ini? Siapa yang mengatur semua perkara? Maka Allah mengkhabarkan kepada Rasulnya bahwasanya kaumnya Rasul akan menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah yang melakukan semua itu. Ternyata ya, pengakuan mereka, pengikraran mereka terhadap tauhid ar-rububiyah ini tidaklah menyebabkan mereka masuk dalam al-Islam. Tidaklah menyebabkan darah-darah mereka terjaga. Bahkan mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebabnya adalah pengingkaran mereka terhadap tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah atau yang sering juga disebut dengan tauhidul ibadah, yaitu maknanya adalah ifradullah bil ibadah, pengesaan Allah pada perkara ibadah, dan kaitannya tauhidul uluhiyah ini adalah af'alul ibad, dengan apa yang dilakukan oleh para hamba, yaitu mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan. Ya, kaitannya dengan apa? Dengan af'alul ibad. Ya, mereka melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ibadah sebagaimana yang akan dijelaskan tentang maknanya, ini mencakup dua perkara. Ya. Yang pertama, at-ta'abbud bimana at-tadallul lillah bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Yaitu seorang itu melakukan kegiatan dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi dari apa-apa yang dilarang. Mahabbatan wa ta'ziman, kecintaan dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Dengan makna adalah apa yang dilakukan. Ya, yaitu fiilnya.
Dan makna ibadah yang kedua adalah apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ya. Minal aqwal wal af'al zahirah wa batinah. Semua yang perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, zahir ataupun batin. Ya. Contohnya adalah salat. Ketika seorang melakukan salat, maka dia melakukan ibadah. Ketika itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu sendiri dinamakan apa? Dinamakan ibadah. Ya. Jadi ibadah mencakup apa yang dilakukan, ya, mencakup pekerjaannya, yaitu seorang beribadah pada Allah, dan mencakup apa yang dia lakukan ketika itu, yaitu zatnya. Salat itu sendiri ibadah, mengerjakan salat adalah ibadah. Dan tauhid yang kedua inilah tauhid al-uluhiyah, ya, di mana kebanyakan orang mengingkarinya. Bahkan terkadang mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin pun terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan tauhid al-uluhiyahnya. Dan tauhid uluhiyah inilah yang dibawa oleh para rasul, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh aku telah utus kepada setiap umat itu rasul. Apa itu seruan mereka terhadap umat mereka? U'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan ini adalah tauhid ibadah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud atau makna dari tauhid al-uluhiyah ini adalah seorang mengesahkan Allah di dalam semua peribadatannya. Ya. Dan ibadah mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirah wa batinah, perkataan atau perbuatan. Ya. Ibadah hati, ibadah qaul, dan ibadah fi'liyah. Seorang, ya, mahabbahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Rasa takut dan rasa pengharapannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya dia, penyandaran dirinya ketika dia mengalami kesulitan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Nah. Atau yang sifatnya qauliyah, dia membaca Al-Qur'an, dia berzikir, dia berkata dengan perkataan yang baik, berkata dengan perkataan yang jujur, tidak berdusta. Ini adalah ibadah. Harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah-ibadah fi'liyah yang lainnya. Ya, dia salat, dia puasa, dia berhaji dan lain sebagainya. Semuanya adalah ibadah selama perkara itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut ibadah dan wajib kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melihat hubungan antara tauhid ar-rububiyah, begitu juga dengan tauhid al-uluhiyah. Dalam surat Maryam yang kita bacakan tadi, ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ala ibadatihi.
Rabb, penguasa, pencipta dan pengatur dari langit-langit dan bumi dan di antara keduanya, maka beribadahlah engkau kepada Allah, wastabir ala ibadatihi, dan bersabarlah untuk terus-menerus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjadikan tauhid ar-rububiyah sebagai dalil dari tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai, yang memiliki tanpa ada yang sekutu baginya di situ, Allah yang mengatur semuanya, apakah pantas kalau kita beribadah kepada selain Allah? Apakah kita pantas beribadah kepada makhluk yang sama-sama diciptakan, yang terkadang kita sebagai manusia jauh lebih mulia daripada makhluk yang diibadahi tersebut? Ya. Dan ini banyak sekali dipakai sebagai dalil dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya kaum musyrikin ketika itu mereka bukanlah orang mengingkari tauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Seharusnya kalau mereka sudah mengakui tauhid ar-rububiyah, konsekuensinya kalau mereka mengakui Allah sebagai pencipta mereka satu-satunya yang memberikan rezeki kepada mereka, ya, maka alangkah anehnya kalau mereka masih mengambil selain Allah sebagai tempat beribadahnya mereka, menjadikan makhluk, kemudian mereka beribadah pada makhluk tersebut. Ya, bahkan ini minas salah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Minas safahi an taj'al al-makhluq al-hadith al-ayil al-fana ilahan ta'buduhu." Termasuk kebodohan. Ya, termasuk bentuk kedunguan, ketololan, kalau engkau menjadikan makhluk yang dia diciptakan, yang dia akan musnah, ya, engkau beribadah kepadanya. Engkau jadikan dia makhluk sebagai ilah, kemudian engkau beribadah padanya. Fahuwa fil haqiqah lan yanfa'aka la bil ijad wala bi i'dadi wala bi imdadin. Tidak ada manfaatnya makhluk bagi kamu. Ya. Bukan dia yang menciptakan kamu. Bukan dia yang mempersiapkan proses penciptaan. Bukan dia yang memberikan apa yang kamu butuhkan ketika kamu hidup. Kenapa kok kalian menjadikan makhluk sebagai sesembahan kalian? Famina sab'a an ta'tiya ila qabri insanin sara ramiman tad'uhu wa ta'buduhu wa huwa bihajatin ila du'aika. Termasuk kedunguan. Nah, engkau datang kepada kubur seorang yang sudah terkubur di dalam kuburan tersebut, sudah menjadi tanah. Kemudian engkau meminta, berdoa kepadanya dan beribadah kepadanya, sementara orang yang dalam kubur itu sendiri justru dialah yang butuh terhadap doa engkau. Wa anta lasta bihajatin ila anta do'wah. Engkau sendiri tidak memiliki kebutuhan untuk berdoa kepadanya. Makhluk, sama-sama makhluk, justru dia sudah dalam keadaan tidak berdaya. Dalam keadaan dia justru membutuhkan orang yang membantunya. Kenapa kok kita justru meminta bantuan kepada orang yang lemah seperti ini? Beribadah kepada berhala, patung-patung yang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri. Ya, ini adalah bentuk kedunguan, ketololan
Ya, dia mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki pada dia. Dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan dia. Dia mengakui bahwasanya Allah yang mengatur semuanya. Kenapa dia masih mengharapkan kepada makhluk yang lemah, yang sama-sama membutuhkan pertolongan, yang sama-sama membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan sangat banyak kita dapatkan dalil-dalil mengenai tauhid al-uluhiyah berdasarkan tauhid ar-rububiyah. Seorang yang dia sudah mengaku bahwasanya Allah yang menciptakan dia, maka sudah menjadi konsekuensinya dia hanya beribadah kepada Allah yang maha menciptakan dia. Ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu ifradullah azza wa jalla bima lahu minal asma'i wal husna wa sifat, yaitu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah miliki berupa nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah al-isbat. Kita menetapkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri. Dan apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan nafyu al-mumatsalah. Kita menafikan permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tidak menjadikan bagi Allah yang semisal, yang serupa, baik pada nama-namanya ataupun pada sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ayat ini adalah menjadi kaidah bagi kita di dalam memahami al-asma was sifat. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang penuh keindahan, puncak dari kesempurnaan. Begitu juga sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi. Berbeda dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Seandainya ada kemiripan pada nama, kemiripan pada nama, tidaklah ini sebagai dalil atau bukti bahwasanya maknanya pun memiliki kemiripan pula, atau hakikatnya memiliki kemiripan. Semisal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Sami', maha mendengar lagi maha melihat. Begitu juga di antara sifat Allah yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah mendengar. Allah maha mendengar. As-Sami' adalah nama Allah dan sifat Allah bahwasanya Allah mendengar. Sebagaimana juga dalam surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala firman, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad sami'a Allah." Allah mendengar perkataan seorang yang menjidalmu, yang mendebatmu. Baik. Ini sifat
Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kemudian kita memiliki pendengaran. Ya. Kita bisa mendengar. Ya. Berarti di sini ada kesamaan di dalam nama, yaitu mendengar. Tetapi dalam hakikatnya pendengaran manusia, pendengaran makhluk tidak bisa kita samakan dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran makhluk adalah pendengaran yang sangat terbatas, yang sesuai dengan kekurangan dia dan ketidaksempurnaan dia sebagai seorang makhluk. Ya. Pendengaran yang bisa saja pada satu saat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang sempurna, yang sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Ya. Maka kesamaan dalam nama tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat, ya, keadaan dari nama tersebut. Ini yang harus kita pahami juga di dalam tauhid al-asma wa sifat. Baik, ini 3 macam tauhid yang disebutkan oleh para ulama: tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, yang terangkum dalam surat Maryam ayat ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ala ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya ini adalah berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Apakah kalian mengetahui yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Qala, termasuk pada kitab Al-Muallif rahimahullahu ta'ala kitabut tauhid wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah ayat pertama, ya, yang disebutkan beliau dalam kitabut tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita bahas, menjelaskan tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Disebutkan makna ya'budun, salah satu makna dari ya'budun yang ini merupakan tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mentafsirkan setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maka makna ya'budun adalah yuwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Dan tauhid ini adalah salah satu hikmah. Makna dari ayat ini adalah umum, mencakup ibadah, dan salah satu ibadah yang wajib kita lakukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
yang merupakan dasar dari ibadah-ibadah yang lain. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya penciptaan jin dan manusia bukanlah penciptaan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada hikmahnya, atau penciptaan yang tanpa tujuan, tapi penciptaan yang memiliki hikmah. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan supaya mereka diperintahkan dan mendapatkan larangan, liyu'mar wa liyunha, untuk mereka mendapatkan perintah dan mereka menjalankannya, untuk mereka mendapatkan larangan dan mereka menjauhi dari larangan tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya penciptaan manusia tidaklah sia-sia. Ayahsabul insan ayutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu ditinggalkan begitu saja? Ay la yu'mar wa la yunha, yaitu mereka tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Tidak. Ya, penciptaan manusia, penciptaan jin memiliki hikmah yang sangat istimewa, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan dari maknanya, ya, maknanya secara bahasa adalah at-tadallul wa ta'abbud, yaitu seorang itu merendahkan diri, ya, menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatan wa ta'ziman, ketundukan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadap, ya, siapa yang dia ibadahi. Bukan hanya kehinaan karena didasarkan ketakutan, bukan. Ya. Seorang mungkin tunduk tapi dia terpaksa tunduk. Tetapi ibadah adalah ketika dia tunduk dan merasa rendah di hadapan Allah, disertai dengan rasa kecintaan pada Allah dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Ya. Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridainya, minal aqwal wal af'al, perkataan atau perbuatan, ya, al-zahirah wal batinah, zahir ataupun batin. Ya, ini definisi yang sangat umum. Bahwasanya apa-apa semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ibadah yang harus kita lakukan dan kita laksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, min babin faedah, kita harus tahu indikasi-indikasi apa yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai suatu perkara, meridai suatu perkara. Ya. Karena bisa saja kita tidak sadar bahwasanya ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita tidak tahu apa yang menjadikan bukti atau indikasi bahwasanya perkara ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, bisa saja seorang itu mengklaim bahwasanya ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya, tapi kita tidak bisa membuktikannya karena kita tidak tahu
bagaimana kita bisa membuktikan dari indikasi-indikasi yang ada? Ya, maka perlu kita tahu, perlu kita membaca kalamnya ulama yang berkaitan dengan itu. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sudah waktu masuk waktu adzan.